warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10-5 ingin membuat video mengenai penginderaan jarak jauh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lovina Dika Putri. Perkenalkan nama saya Dinda Dapurnama. Perkenalkan nama saya Nala Fauzia Paramita. Perkenalkan nama saya Anggi. Perkenalkan nama saya Muhammad Ainur Rizky Ulinua. Perkenalkan nama saya Diwan dan Firsa Debutat. Sekian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan cara menganalisis. Data yang diperoleh menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau gejala yang dikaji. Dalam penginderaan jauh, objek yang diindra atau yang ingin diketahui berupa objek di permukaan bumi, dirgantara atau antariksa. Alat yang digunakan untuk melakukan penginderaan jauh adalah sensor. Sensor berfungsi untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek di bumi dalam daerah jangkauan tertentu. Berikut komponen-komponen dalam sistem penginderaan jauh. Sumber tenaga. Dalam penginderaan jauh diperlukan sumber tenaga yang dapat berupa alami, matahari, maupun buatan gelombang mikro. Tenaga ini berfungsi untuk menyinari permukaan bumi, kemudian dipantulkan kembali ke sensor. Jumlah tenaga yang diterima objek dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Waktu penyinaran, energi lebih besar saat siang hari. 2. Sudut datang sinar, semakin tegak lurus, energi makin banyak. 3. Bentuk permukaan halus dan cerah memantulkan lebih banyak energi, sedangkan kasar atau gelap lebih sedikit. 4. Keadaan cuaca. Awan atau kondisi udara dapat menghalangi energi sampai ke objek. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Sebelum mengenai objek, energi yang dihasilkan sumber tenaga merambat melalui atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Bagian spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Jendela atmosfer yang paling banyak digunakan dalam penginderaan jarak jauh adalah spektrum tampak. Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh, antara lain atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan liosfer. Interaksi antara tenaga dan objek terlihat pada norma yang menghasilkan. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam membentukkan dan menceritakan tenaga. Objek yang banyak menceritakan tenaga akan tampak cerah pada cerita, sedangkan objek yang pantulannya untuk menceritakan sedikit akan tampak gelap. Sensor. Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor. Tiap sensor mempunyai kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Di samping itu, juga mempunyai kepekaan dalam merekam objek terkecil yang masih dapat dikenali dan dibedakan terhadap objek lain atau terhadap lingkungan sekitarnya. Kemampuan sensor untuk menyajikan gambaran objek terkecil ini disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor menandakan semakin baik kualitas sensor tersebut. Wahana. Kendaraan yang membawa alat pemantau dinamakan wahana. Berdasarkan ketinggian peredaran wahana, tempat pemantauan atau pemotretan dari angkasa ini dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Pesawat terbang rendah sampai menengah dengan ketinggian antara 1000 sampai dengan 9000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah citra foto. Karakteristiknya yaitu cakupan wilayah yang terbatas. 2. Pesawat terbang tinggi dengan ketinggian sekitar 18.000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan adalah foto udara dan multispectral scanner data. 3. Satelit dengan ketinggian antara 400 sampai dengan 900 km dari permukaan bumi.
Citra yang dihasilkan adalah citra satelit. Karakteristiknya cerita yaitu memiliki cakupan wilayah yang luas. Satelit merupakan wahana yang digunakan untuk penginderaan jauh di ruang angkasa. Analisis data. Analisis data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dilakukan dengan cara numerik atau cara digital, yaitu menggunakan komputer. Foto udara umumnya diinterpretasikan secara manual, sedangkan data hasil penginderaan secara elektronik dapat diinterpretasikan secara manual maupun secara numerik. Pengguna data orang, institusi, atau pemerintah merupakan kelompok paling penting dalam penginderaan jauh karena para pengguna yang dapat menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh. Data yang menghasilkan cukup wilayah sumber daya alam suatu negara merupakan data yang sangat penting untuk kepentingan orang sehingga data itu penting untuk dijaga penggunaannya.